Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu kita konsentrasikan pada pembahasan konsekuensi akad, yang mana ini sudah sampai ke bagian yang ketujuh, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ataupun menguak pembahasan konsekuensi dari salah satu bentuk muamalah, yaitu hutang piutang, al-qard, yang mana telah kita kaitkan pembahasan kita ataupun akad qard ini, akad fikih, akad hutang piutang ini dengan 4 konsekuensi akad yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan konsekuensi yang berkaitan dengan akad hutang piutang itu sendiri. Baiklah, kan kita sebutkan beberapa konsekuensi dari akad hutang piutang ini. Karena akad hutang piutang ini akad yang terjadi antara dua belah pihak. Pihak pemberi hutang yang kita namakan dengan kreditur. Yang kedua adalah pihak yang menerima hutang yang kita namakan dengan debitur. Kemudian melibatkan juga dalam akad hutang piutang ini benda yang menjadi objek hutang piutang. Berarti kita akan membicarakan konsekuensi dari hutang piutang dari 3 arah ini. Apa konsekuensi bagi si kreditur kalau dia mau terjun ke dalam akad hutang piutang? Dan apa konsekuensi yang harus dipegang oleh si debitur? Dan apa konsekuensi dari benda ataupun objek di dalam hutang piutang ini? Sebenarnya Allah Ta'ala alam, ini sama seperti kita kalau membahas fikihnya. Fikih jual beli, fikih hutang piutang, fikih akad gadai, fikih muamalah yang lain. Namun sistem yang akan kita bawakan pada pertemuan kita ini bukan seperti urutannya pembahasan fikih, namun lebih langsung kita masukkan ke dalam poin berupa konsekuensi dari akad tersebut. Baiklah. Kemudian baiklah, kita akan masuk ke dalam konsekuensi para subjek
pelaku para subjek pelaku hutang piutang ini. Yang pertama adalah krediturnya. Kita lihat dari arah krediturnya. Kreditur ini yang pertama hukumnya. Apa hukumnya bagi dia untuk memberikan hutang, memberikan pinjaman? Di sini hukum pada asalnya pemberian pinjaman itu adalah sunnah. Karena di situ ada membantu. Dan karena hutang piutang itu tidak termasuk minta-minta yang dilarang. Kita tahu minta-minta itu dilarang. Karena bagi orang peminta-minta yang bertujuan untuk menumpuk, yang tidak mau bekerja, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan wajah tak berdaging. Karena dia telah menjual dagingnya di dunia ini dengan meminta-minta kepada manusia. Namun, hutang piutang itu tidak termasuk meminta-minta. Jadi bukan suatu yang tercela. Nanti akan kita lihat hukumnya bagi si debitur. Karena di situ ada janji akad akan mengembalikan. Malah kalau kita lihat di dalam akad hutang piutang itu ada sebuah manfaat yang dinamakan dengan manfaat lazimah. Manfaat yang melekat pada akad hutang piutang yang akan diterima oleh si kreditur. Apa itu? Terjaminnya hartanya. Terjaganya hartanya. Contoh misalnya, harta dia baru dipinjam hari ini, dihutangkan hari ini, malamnya datang banjir bandang yang menghancurkan rumahnya dan menghancurkan rumah orang yang baru saja berhutang pada dia. Yang otomatis harta dia tadi, kalau dia masih tetap di rumah, maka perkiraan kita adalah juga ikut dimusnahkan oleh banjir bandang. Tapi sekarang harta dia sudah dihutangkan kepada tetangganya, kepada orang lain. Walaupun orang lain itu juga terkena banjir bandang, hartanya hilang, belum digunakan untuk keperluannya, namun si debitur tadi, tetangga dia tadi, itu wajib melunasi. Berarti kalau dari sini kita lihat, ada sebuah manfaat. Dan manfaat ini bukan riba. Manfaat lazimah. Manfaat yang melekat dan merupakan konsekuensi umum dari hutang piutang, yaitu akadnya akad dhaman yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang berarti terjaga harta dia. Kalau dia hartanya ada di rumah, habis. Tapi gara-gara sudah dihutangkan orang lain, aman. Orang lain itu wajib menggantikan harta dia. Ini diantaranya. Makanya dari sinilah kemudian kita lihat, kita tinjau bahwa akad hutang piutang itu bukan akad meminta-minta. Jadi kalau seorang memberikan pinjaman ataupun memberikan, kita tidak menamakan pinjaman karena ini kita berbicara dalam masalah fikih, karena beda antara pinjaman sama hutang piutang. Kita katakan dia memberikan, berarti kalau kita katakan dia memberikan hutang, dia bukan sedang mendukung orang yang meminta-minta. Tapi memang ini sedang mendukung sebuah akad hutang piutang. Jadi hukumnya adalah
mandub ataupun sunnah. Namun dia bisa bernaik ke dalam hukum wajib, yaitu kalau orang yang meminta bantuan itu, membutuhkan suatu yang mendesak, yang kalau tidak dipenuhi akan menimpakan dia mudarat, dan kita mampu untuk memenuhi. Misalnya ini kalau tidak terpenuhi, anaknya mati. Karena apa? Sebuah penyakit yang bisa diobati dengan adanya biaya ini. Ini kalau tidak dipenuhi, dia bisa mati kelaparan misalnya. Kalau tidak terpenuhi ini, dia bisa mati gara-gara ini dan lain sebagainya. Yang mana ruang lingkupnya ini kita namakan dengan darurat. Darurat itu saat yang kritis, yang kalau tidak terpenuhi, maka akan bisa mengakibatkan bahaya pada nyawa. Nah, kalau ada orang yang berhutang dalam keadaan seperti ini, dan kita mampu, nah ini pembahasannya kalau mampu, kalau tidak mampu ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita mampu, nah kita wajib untuk memberikan dia hutang. Dan hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih, bukan masalah kehutang piutang, malah dalam hal memberi. Ada orang kelaparan, kalau nggak makan mati. Kita punya makanan yang lebih daripada kecukupan kita. Itu kalau kita melarang ataupun tidak memberi, nah itu suatu perbuatan yang tidak boleh. Bahkan dia boleh untuk mengambil harta kita karena ada nyawa yang harus terselamatkan. Baik. Dan jadi pada asalnya mandub ataupun sunnah bisa naik ke atas menjadi wajib dalam satu keadaan, bisa menjadi haram. Ini adalah hukum-hukum yang bisa bukan kita katakan berubah, berpindah menjadi hukum-hukum yang lain sesuai dengan keadaan. Namun yang seperti ini perlu kita lihat hukum asalnya. Seperti misalnya nikah. Nikah itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya makruh. Tapi kita lihat hukum asalnya dulu apa? Hukum asalnya ya sunnah atau boleh dikatakan masyru'. Nah, begitu juga dengan akad hutang piutang ini. Ditinjau dari si krediturnya, dia pada asalnya sunnah karena dia membantu. Namun bisa wajib dalam suatu keadaan, bisa haram dalam keadaan lain. Apa itu? Kalau dia termasuk dalam membantu untuk kemaksiatan. Ada orang hutang uang, untuk apa? Oh, untuk beli sesuatu yang haram. Untuk beli makanan yang haram. Untuk acara yang haram. Untuk ritual yang haram. Maka kita memberikan, ya kita ikut membantu dia untuk berbuat yang haram. Jadilah dia hukumnya haram. Ini ditinjau dari si krediturnya. Konsekuensi yang lain, ketika dia memberikan hutang kepada kepada si debitur, konsekuensi yang harus dipegang oleh si kreditur ini adalah dia punya konsekuensi wajib menunda bagi orang yang tidak mampu bayar. Dan kata-kata tidak mampu ini benar-benar orang yang tidak mampu dan tidak punya benda yang bisa untuk melunaskan.
Ini dikatakan oleh para ulama, dalam keadaan seperti ini, bahkan kita tidak boleh mengadukan kepada hakim untuk dipenjara. Orang yang dihukum dengan ta'zir dalam akad utang piutang itu adalah yang dinamakan mumatil. Dia punya harta untuk melunasi, tapi tidak mau melunasi. Menunda. Nah, ini boleh dilaporkan. Yahillu 'uqubatahu 'irduhu. Halal untuk diadukan. Ini aib. Maka diadukan kepada hakim. Pak Hakim itu tidak mau bayar. Hakim menyuruh bayar, tidak mau, dipenjara. Atau ada yang nanti dalam pembahasan dalam fikih dinamakan al-hajar, diboikot. Muamalah dia, benda-benda yang dia punya yang lain, sebelum dia melunasi hutang ini. Karena dia punya harta untuk melunasi. Nah, kata-kata kita punya harta untuk melunasi itu adalah harta benda. Mungkin hutang dia uang. Tapi dia tidak punya uang tunai. Tapi dia punya simpanan emas. Dia punya kendaraan. Dia punya perabotan yang bisa untuk melunasi. Dan sudah tepat dan sudah jatuh waktu. Tapi tidak mau melunasi. Nah, ini masalahnya. Maka ini dilaporkan ke hakim. Namun yang pembahasan kita sekarang ini adalah apabila si debitur tidak mampu bayar dan memang tidak punya harta untuk membayarnya. Yang seperti ini, seperti kasus misalnya orang yang anaknya butuh operasi, istrinya butuh dioperasi sakit, dan memang tidak punya apa-apa dia. Butuh mendesak, butuh pinjaman, hutang. Kapan bisa bayar? Wah, ini bisa puluhan tahun dia untuk menabung untuk ini. Karena ya kehidupan sehari-hari saja dia sudah melarat, misalnya. Yang seperti ini konsekuensi yang harus dihadapi oleh si kreditur adalah wajib bagi dia untuk menunda. Hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila debitur tersebut dalam keadaan yang tidak mampu membayar usrah, mu'sir. Kalau yang mampu, musir. Dia punya kemampuan, cuma tidak mau bayar. Itu jadinya dia zalim. Tapi yang ini memang tidak mampu membayar. Apa konsekuensinya? Fanadhiratun ila maisarah. Maka diperintahkan kepada si kreditur ini untuk menundanya. Anda mau nyita-nyita apa? Tidak punya dia. Anda mau menuntut dia? Tidak punya. Anda mau memenjarakan dia juga tidak bisa. Karena apa? Apa keuntungan Anda memenjarakan dia? Beda kalau yang dipenjarakan adalah orang yang punya, tidak mau bayar, ini hukuman bagi dia. Kamu tidak akan dikeluarkan kalau tidak mau bayar, misalnya. Lah ini Anda mau penjarakan, tidak penjarakan, tetap tidak ada uang. Maka yang seperti ini konsekuensinya cuma satu. Fanadhiratun ila maisarah. Jadi yang seperti ini apabila Anda memberi hutang, ketahuilah ini konsekuensi Anda. Siap? Silakan. Kalau tidak siap, ya Anda harus siap kalau memang Anda wajib untuk memberikan bantuan seperti yang tadi. Baik, ini adalah konsekuensi bagi kalau tidak mampu bayar. Atau Anda memilih konsekuensi yang berikutnya. Kalau ini konsekuensi wajib. Wajib menunda. Anda memilih konsekuensi satu lagi yang dinamakan konsekuensi sunnah, yaitu wa antasaddaqu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Apabila kamu mau mensedekahkan, maka itu lebih baik. Ini
sunnah. Pilihan kedua sunnah tapi hukumnya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu memang mengetahui. Yang tadi wajib, tunda. Tapi sudah ditunda, belum mampu juga. Sudah ditunda, belum mampu juga. Sudah ditunda, belum mampu juga. Apa konsekuensinya? Ya, kalau gitu ada pilihan yang kedua yang sunnah. Tapi kalau Anda tidak mau memilih yang sunnah, sudah sampai hari kiamat, ya sudah. Anda boleh menuntutnya di hari kiamat. Dan konsekuensi yang kedua tadi adalah yang sunnah tadi, fanadhiratu wa antasaddaqu, bersedekahlah. Jadi Anda bentuknya adalah menggugurkan. Kalau Anda mengatakan, sudah saya gugurkan, tidak perlu bayar, dan lain sebagainya, ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak perlu bayar lagi, ini adalah bentuk tasaddaq, bersedekah. Jadi Anda dari awal seakan-akan memberikan orang yang butuh dan tidak perlu bayar. Nah, ini adalah konsekuensi yang dihadapi oleh si kreditur. Yang berikutnya, kalau sudah menggugurkan hutang orang, maka Anda ataupun si kreditur tidak boleh menarik kembali ucapannya. Berarti si debitur sudah terlepas dari tanggung jawab hutang karena sudah dibebaskan oleh Anda. Ini yang dikatakan oleh para ulama dalam kaidah as-saqitu la ya'un. Sesuatu yang sudah digugurkan haknya tidak boleh untuk diminta kembali. Dicontohkan oleh para ulama adalah kasus hutang ini. Misalnya suatu saat saya pernah mengatakan kepada orang, Pak, hutang Bapak itu tidak usah bayar. Saya maafkan, saya gugurkan, saya anggap lunas. Nah, itu semuanya ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak punya hutang lagi. Udah Anda pulang. Besoknya karena Anda menyesal, ternyata Anda butuh uang, Anda datang lagi ke Bapak itu, Pak, perkataan saya kemarin dicabut lagi Pak ya. Saya minta lagi hutang Bapak itu. Maka yang seperti ini sekarang Anda bukan sedang menagih hutang, tapi Anda seperti minta. Jadi jangan anggap bahwasanya itu kan hutang saya, yang saya katakan maafkan itu saya minta tarik kembali. Tidak. Anda seperti minta-minta sama dia. Karena Anda telah menggugurkan hak Anda, maka Anda tidak boleh untuk menarik kembali. Ini seperti orang yang menggugurkan hak untuk, di antara contoh kaidah itu juga disebut oleh para ulama, seperti orang yang menggugurkan hak qisas. Hak untuk hak keluarga yang terbunuh untuk mengqisas, mengeksekusi orang yang pembunuh. Dia punya hak. Namun kalau sudah menggugurkan hak ini, sudah saya maafkan. Sudah gugur langsung. Kalau dia minta lagi, tidak boleh. Karena seakan-akan dia meminta membunuh nyawa yang tidak boleh untuk dibunuh. Jadi, ketahuilah konsekuensi ini agar Anda paham apa konsekuensi dari ucapan Anda kalau Anda memaafkan seseorang. Di antara konsekuensi yang lain yang mungkin akan dihadapi oleh si kreditur, apabila hutangnya
si debitur tersebut dilunasi oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban si debitur itu untuk membayarkan ke Anda, dan Anda tidak boleh lagi menagih ke si debitur itu. Yang poin yang akan kita sampaikan di sini adalah, walaupun orang lain itu melunasi hutang seseorang tanpa diketahui oleh orang itu. Ini Masya Allah, di antara pintu kebaikan yang dibuka oleh syariat bagi orang-orang ingin membantu adalah apabila Anda mau membantu orang yang punya hutang, melunasi hutang orang tersebut, langsung datang ke si krediturnya tanpa minta izin ke yang punya hutang, ke debitur. Sah pembayaran Anda itu. Teman saya si A punya hutang sama si B. Saya tahu. Tanpa bilang kepada si A, tanpa minta izin kepada si A, saya datang langsung kepada si B sambil saya katakan, B, ini hutang si A, saya bayar. Si B bilang, si A tahu gak Anda bayar? Gak tahu. Dan dia tidak perlu tahu. Dan si B tidak boleh lagi menagih lagi ke si A. Dan apabila si A bayar, si B harus bilang sudah lunas. Jangan mencari-cari kesempatan karena si A nggak tahu. Ini sudah lunas. Dan dalam hal bayar hutang ini, karena dia adalah hanya sekadar muamalah antar manusia, yang di dalamnya hanyalah bentuk pengguguran kewajiban seseorang kepada orang lain, maka di sini tidak perlu niat. Jadi tidak perlu saya bilang dulu kepada si A, coba niat dulu agar hutang kamu terbayarkan kepada si B. Tidak perlu. Cukup saya bayarkan, si A nggak tahu, tidak berniat, maka gugurlah atau selesailah hutangnya dia. Beda halnya, nah ini yang saya katakan tadi, ternyata pintu kebaikan dibuka oleh syariat. Untuk membantu orang melunasi hutang, melunasi hutangnya, itu saya boleh membayarkan, melunasi tanpa sepengetahuan dia. Namun untuk menagihkan, membantu teman menagihkan hutang ke orang lain, itu tidak boleh tanpa izinnya. Saya punya teman si A. A itu kreditur, dia pernah menghutangkan seseorang, si B. Belum dibayar-bayar. Maka saya datang ke si B, saya tagih. Nggak boleh. Minta izin dulu sama si A. Kalau si A mewakilkan saya untuk nagih, baru saya tagih. Baru saya boleh bilang, B, saya ini wakilnya. Barusan dia menyuruh saya untuk nagih. Nah, si B nggak bisa macam-macam. Tapi kalau saya tiba-tiba datang hanya untuk menagih dia, si B boleh menolak. Kamu ini siapa? Saya nggak hutang sama kamu. Saya hutang sama si A. Ya ini saya mau bantu si A. Misal, sudah minta izin belum? Belum, saya mau minta membantu tanpa pengetahuan dia. Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena siapa tahu si A itu memudahkan, menundakan. Ataupun jangan-jangan si A itu bisa menggugurkan. Lah, kenapa kamu tiba-tiba nagih tanpa sepengetahuan si A? Ini diantara konsekuensi dari hutang piutang. Konsekuensi berikutnya, bolehnya si kreditur, pemberi hutang ini, meminta jaminan. Dan persyaratan dalam hutang ini, persyaratan dalam akad hutang piutang berupa persyaratan minta jaminan, itu bukan termasuk persyaratan yang terlarang.
Persyaratan yang terlarang itu adalah persyaratan meminta manfaat berupa misalnya pembayaran yang lebih dari nilai hutang. Adapun jaminan, akad jaminan yang dia merupakan muamalah yang berkaitan erat dengan hutang, maka di sini boleh bagi si kreditur meminta jaminan. Karena jaminan itu kalau kita perhatikan, itu manfaatnya bukan hanya bagi si kreditur, tapi bagi si debitur juga. Apa? Manfaat memudahkan pembebasan hak atau pembebasan kewajiban kalau ditinjau dari si krediturnya, si debiturnya. Dengan adanya jaminan, mudah bagi dia untuk menyelesaikan kewajibannya. Kalau ditinjau dari si kreditur, mudah bagi dia untuk menjaga haknya berupa hutang tersebut. Jadi di sini boleh untuk meminta jaminan. Nanti konsekuensi dari akad jaminan akan kita terangkan pada pembahasan muamalah dalam sebuah muamalah akad jaminan. Di antara manfaat yang sangat besar dari permintaan akad jaminan adalah ketika si debitur meninggal, maka akan mudah membebaskan tanggungan dia, yang mana kalau tanggungan ini belum lunas, maka jiwa dia akan terkatung-katung. Mu'allaqun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis dikatakan orang mati syahid saja yang terjamin surga kalau masih ada ikatan hutang. Nah, ini masih terkatung-katung. Maka dengan adanya gadai, nah ini akan memudahkan. Tidak akan terkatung-katung lagi. Karena ini adalah untuk bayarnya. Nah ini, jadi si kreditur minta jaminan, saya tidak akan kasihkan hutang. Berapa hutangnya? 24 juta. Wah, ini besar. Saya kalau yang sebanyak ini, saya minta jaminan. Kalau cuma hutang 2 juta, 1 juta, ya saya tidak akan minta jaminan. Misalnya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa konsekuensi yang akan dihadapi yang akan dihadapi oleh si kreditur. Baik, mari kita lihat sekarang konsekuensi yang dihadapi oleh si debitur dalam akad hutang piutang. Hukum bagi si debitur hukum bagi seseorang untuk berhutang itu hukum pada asalnya adalah mubah, boleh. Ingat tadi telah kita sebutkan hukum asalnya. Beda dengan karena apa? Tadi telah kita sampaikan, karena hutang piutang itu bukan minta-minta. Kalau minta-minta hukum asalnya apa? Nggak boleh. Kecuali kata Rasulullah SAW, minta-minta itu tidak boleh kecuali dalam 3 keadaan. Hadis Qubaisah disebutkan ada 3 keadaan. Itu akan kita sampaikan pada muamalah yang berkaitan dengan itu. Ini mubah ini ataupun boleh ini kalau
kalau si debitur ini punya menurut perkiraan dia, keadaan dia mampu untuk bayar. Saya berhutang, hutang segini, menurut perkiraan dia ini mampu bayar. Ini kalau penghasilan saya cicil terlunasi ini. Ini hukum berhutang di sini apa? Mubah. Namun kalau dia berhutang dan menurut perkiraan tidak punya pelunasan, maka ini hukumnya makruh. Bahkan ketika Syekh Utsaimin membahas masalah ini, beliau mengatakan mungkin juga untuk kita katakan ini haram, tapi beliau tidak mengatakan langsungnya. Mungkin. Ini mungkin untuk bisa kita katakan haram. Karena apa? Karena di dalamnya ada mengambil harta orang tanpa mampu untuk mengembalikannya. Cuma beliau mengatakan seperti itu. Beliau awalnya mengatakan makruh saja. Namun beliau mengingatkan, bagi orang dalam keadaan seperti ini yang merasa, yang tahu kemungkinan, ini harus menyebutkan keadaannya kepada si kreditur. Agar si kreditur sebelum memberikan pinjaman atau hutang, tahu benar keadaannya. Ini Pak, saya mau berhutang. Tapi ya Pak, ini mungkin bayar atau tidak belum tentu ini Pak. Ya penghasilan saya setiap hari sekian, yang paling bisa nabung cuma Rp1.000 per hari. Nah, misalnya, ya sudah, kapan bisa? Ya mungkin 100 tahun bisa ngelunasi Pak, kecuali kalau datang keajaiban. Nah, jadi orang yang memberi utang ini tahu dia, ini ada kesempatan bagi saya untuk beramal wajib berupa penundaan terus, atau bahkan saya akan bisa mendapat amalan yang sunnah, yaitu menggugurkan. Jangan membuat keyakinan dia mampu bayar yang diharapkan oleh si kreditur, ternyata keadaan dia adalah tidak mampu bayar. Jadi sini kita katakan, kita ulangi lagi, kalau memang dia tidak mampu bayar, hukumnya makruh. Walaupun kata Syekh Utsaimin, ini memungkinkan bagi kita untuk mengatakan itu haram. Dan bagi orang yang dalam keadaan seperti ini, maka ceritakan keadaan dia kepada kreditur agar dia memahami keadaan Anda sebelum dia memberikan hutang. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi dari si debitur sebelum dia atau ketika dia berhutang atau sedang dalam keadaan berhutang, maka berniatlah, berazamlah, punya tekad dalam diri Anda untuk melunasi. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang. Nah, di sini artinya adalah utang. Karena apa? Karena berikutnya dikatakan, dan dia bertekad ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantu pengembalian ini. Allah akan memudahkan bagi dia untuk pengembalian ini. Adapun orang yang mau berhutang, tujuannya nggak pernah punya keinginan ini, cuma ingin menghabiskan harta orang, maka Allah akan membinasakan harta dia. Jadi jangan masuk ke dalam ya orang yang golongan kedua ini. Bertekadlah, saya memang hutang, akan berniat, bertekad melunasi. Ya, ini mungkin orang seperti ini mungkin sulit kita cari zaman sekarang Pak ya. Berhutang bukan tekad melunasi, tapi
cari kesempatan kebaikan orang. Ini orang baik dia. Ini kalau kita pinjam, wah, walaupun kita nggak kembalikan, insya Allah dimaafkan nanti. Itu sudah niatnya jelek, Pak. Itu seperti orang minta-minta itu. Tapi jangan melihat keadaan orang untuk dalam masalah pelunasan. Tapi lihat keadaan Anda. Anda mampu lunasi. Jangan kemudian, dia nggak butuh kok. Bukan masalah butuh atau tidak. Tapi Anda wajib untuk melunasi. Wahai orang-orang yang berutang. Kemudian, di antara konsekuensi berikutnya adalah, kalau sudah punya uang untuk melunasi, maka jangan berbuat zalim. Apa itu zalim dalam hal ini? Yaitu menunda pelunasan itu adalah zalim. Masya Allah, Pak, ya. Ternyata zalim itu bukan hanya mengambil harta orang loh. Ternyata zalim itu bukan hanya melukai orang, memukul orang, tapi menunda pelunasan. Padahal dia mampu untuk melunasi. Ini beda kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu, malah orang itu yang wajib menunda. Tapi sekarang Anda menunda, padahal Anda sudah mampu untuk melunasi, sudah jatuh tempo. Dan Anda menunda dengan alasan, kan nggak ditagih. Kan dia nggak mampu, dia orang mampu kok, orang kaya kok, ngapain? Jangan lihat ada masalah ke orang lain, tapi Andanya. Karena terkadang di mata Anda mungkin dia mampu. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh dia, kebutuhan oleh dia punya hutang di tempat lain dan sebagainya. Maka jangan lihat keadaan orang. Tapi lihat keadaan Anda. Kalau Anda mampu membayar, bayarkan. Kalau tidak, itu adalah satu kezaliman. Konsekuensi berikutnya adalah, apabila si debitur mati, orang yang berhutang mati, kemana berpindahnya hutang dia ini? Apakah dengan matinya seseorang dianggap lunas hutang? Tidak. Kalau dia mati, hutang dia berpindah ke harta warisan yang dia punya. Harta peninggalan yang dia punya. Apapun bentuk hartanya, dan pasti ada hartanya. Baju yang dia pakai itu sudah adalah harta. Sendal yang dia pakai, peci yang dia pakai, meninggal dalam keadaan itu, HP ini, itu harta itu. Anda punya hutang, maka hutang Anda harus dilunasi dari harta peninggalan Anda. Meja, perabot di rumahnya, pot, semuanya berpindah ke harta. Dan ingat, tidak berpindah ke ahli waris. Ini ingin ditekankan. Jangan Anda anggap, gampang. Kalau saya meninggal nanti anak-anak saya yang lunasi. Kalau saya meninggal nanti saudara-saudara yang ahli waris saya, yang mereka tanggung jawab lunasi, ditagihnya ke mereka nanti. Tidak. Kalau ahli waris mau melunasi secara sukarela, itu tidak apa-apa. Jangankan ahli waris, orang lain pun boleh sukarela. Walaupun tanpa izin, yang sudah kita bicarakan tadi. Sekarang yang kita katakan adalah hutang tidak berpindah ke ahli waris sebagai warisan. Tidak kemudian kamu dapat warisan 1/6. Karena nggak ada harta, adanya hutang, berarti hutang bapak 1/6 kamu yang nanggung. Itu tidak. Jadi, hutang tidak diwariskan kepada ahli waris. Dia dibayarkan dari harta. Tidak punya harta, tidak dibayarkan hutang. Tunggu nanti di hari kiamat. Konsekuensi berikutnya yang
bisa dilakukan oleh debitur dalam hutang adalah bolehnya bagi dia mengalihkan hutang kepada orang lain. Ini yang dinamakan dalam akad fikih al-hawalah. Siapa orang lain ini? Orang lain yang pernah berhutang pada dia. Jadi saya nyuruh kreditur saya nagihnya ke debiturnya saya. Ini diantara metode pelunasan hutang yang dinamakan akad akad hawalah. Dan insya Allah kalau ada kesempatan, sampai mungkin ke dalam pembahasan cara pelunasan hutang tersebut dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Baiklah, ini yang dapat kita sampaikan, konsekuensi dari yang dihadapi oleh kreditur dan debitur di dalam akad utang piutang, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa hukumnya gadai menggadai? Kalau yang Anda maksudkan gadai menggadai adalah meminta jaminan hutang. Kemudian jaminan ini yang akan digunakan nanti untuk pelunasan hutang. Kalau jatuh tempo dia tidak mampu membayar, maka barang gadai itu akan dijual untuk pelunasan hutang. Ini yang sebenarnya gadai menggadai. Jadi kalau Anda bertanya secara umum gadai menggadai, jawabannya boleh. Itu ada pembahasannya. Cuma saya khawatirnya Anda bertanya ini karena Anda membawakan ke masalah gadai menggadai yang banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu mengambil manfaat dari barang gadai. Apa itu? Saya memberikan hutang kepada orang lain dengan gadai, dengan jaminan sawah. Kemudian sawah ini saya yang pakai. Saya yang garap, saya bertani, saya dapat hasil dari situ. Yang seperti ini yang haram. Sepakat para ulama ini haram. Mengambil manfaat dari barang gadai. Dan mengambil manfaat dari barang gadai ini termasuk dalam mengambil manfaat dari hutang. Yang mana manfaat itu diambil oleh si kreditur. Dan ini adalah riba. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau Anda mau mengadakan akad gadai, lihat dulu konsekuensi gadai ya Pak. Nanti insya Allah akan kita sampai ke dalam pembahasan itu. Jadi kalau Anda tepat seperti konsekuensi akad gadai, boleh. Tapi kalau Anda beralih untuk mengambil manfaat dari barang gadai, kalau Anda seorang kreditur, maka itu termasuk ke dalam riba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum menjual barang dengan cara tempo? Contoh, si penjual memberikan barang kepada si pembeli, sementara belum ada pemberian uang serupiah pun yang diberikan sebagai tanda jadi. Tolong jelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini merupakan pembahasan dalam konsekuensi jual beli. Jadi terkadang ada orang membayangkan yang namanya jual beli itu kalau sudah ngasih barang, sudah ngasih uang. Baru orang anggap konsekuensi jual beli kemudian baru boleh dipraktekkan. Orang mungkin menganggap kalau rumah sudah lunas baru boleh dijual lagi. Kalau motor sudah lunas baru boleh jual lagi. Kalau HP sudah lunas baru boleh jual lagi. Kalau belum lunas, nggak boleh jual. Mungkin orang menganggap seperti itu. Di sini, yang dicontohkan di sini adalah barang sudah diberikan, uang belum dikasihkan. Apakah sah jual beli itu? Sah, dan konsekuensi jual beli sudah terjadi. Ini yang namanya jual beli dalam bentuk hutang. Jadi saya menyerahkan HP ini, menjual HP ini. Dia ngambil HP, uangnya
belum dikasih serupiah pun. Berarti apa? Dia sekarang berhutang kepada saya senilai harga dari HP ini. Nah, kemudian apakah HP ini sudah boleh dijual oleh dia? Boleh. Karena nggak ada urusan lagi dengan saya. Urusan dengan saya adalah uangnya, bukan HP-nya. Saya beli rumah. Rumah sudah jadi, saya beli. Beli secara angsur. Belum lunas angsurannya, saya jual ke orang lain. Boleh? Boleh. Karena ini sudah rumah saya. Urusan angsur itu kan urusan saya. Kepada orang itu. Beda halnya kalau barang yang belum lunas ini sebagai barang gadai. Yang banyak terjadi kan seperti ini. Beli motor secara kredit, motornya jadi barang gadai. Nah, ini nggak boleh dijual. Kan banyak orang-orang jual motor STNK tok. BPKB-nya mana? Lagi sekolah. Di tempat sedang jadi barang gadai. Ini tidak boleh dijual. Ini ada konsekuensi dari akad gadai. Assalamualaikum, dari Ibu Ida di Ranai. Pertanyaan, apakah salah kalau saya dalam keadaan terdesak lalu saya gadaikan barang di pajak gadai dari pegadaian maksudnya ya? Lalu apa hukumnya? Ya, yang seperti ini saya jawab, berarti ini kan bukan kegadainya yang kita lihat. Ini kalau ibu bertanya ataupun ibu bertanya yang seperti ini adalah sebenarnya ke hutang piutangnya. Di sini hutang piutang yang dilakukan biasanya di tempat pegadaian ada bunganya. Nah, ini tidak boleh. Ya, saya katakan lagi, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Anda dalam keadaan mendesak yang Anda bilang tadi. Assalamualaikum Ustadz, begini, saya punya saudara punya hutang, ditagih malah marah, musuhi kita, tidak mau disapa, apalagi menyapa, sudah berbulan disapa, tidak mau menjawab padahal hutangnya bertahun tidak mau bayar. Yang ini kan tidak bertanya ini. Ini curhat di sini berarti ya. Terus Anda mau apa ini serang ini? Anda menyuruh saya untuk nasihati dia. Nah, yang seperti inilah yang Allah katakan punya orang niat seperti ini. Rasulullah SAW katakan ini zalim. Nggak punya niat bayar, Allah akan membinasakan harta dia. Terus tugas Anda apa? Tugas Anda ya nanti tuntut di hari kiamat saja. Kalau seperti ini, tuntut dari kiamat saja. Jangan takut, harta Anda tidak akan hilang. Ustaz, harta saya dicuri orang, hilang. Nggak hilang itu. Hari kiamat dikembalikan nanti, insya Allah. Yang lebih bermanfaat bagi Anda. Saat ini orang nggak mau bayar hutang. Kayak nggak ada uang lagi saya. Nggak. Di hari kiamat nanti, itu akan ada manfaatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya kita menggadaikan barang perhiasan di pegadaian Pak Ustadz, sedangkan kita mengambil dikenakan biaya lebih dari uang yang kita terima? Sebenarnya konsekuensi dari hutang piutang itu adalah tidak boleh ngambil keuntungan bagi si kreditur. Dan akad gadai itu tidak, akad gadai itu bukan akad yang berdiri sendiri, dia akad jaminan. Jaminan dari apa? Jaminan dari hutang. Jadi kalau ada orang buka perusahaan, buka sebuah
sebuah kalau kita katakan perusahaan kan terlalu besar itu. Sebuah bisnis. Namanya bisnis kan cari keuntungan. Bisnis gadai. Ini kata-katanya saja sudah salah. Saya mau bisnis. Bagusnya apa ya bisnis sekarang ini? Gadai. Ini sudah salah. Karena gadai itu tidak bisa dibisniskan. Kenapa? Gadai itu bukan akad berdiri sendiri. Akad dari hutang piutang. Anda mencari keuntungan dari gadai, berarti Anda cari keuntungan dari hutang piutang. Ini sudah suatu yang salah. Ya, jadi jangan pernah Anda melakukan yang seperti ini. Saya juga heran, ada orang menggadaikan perhiasan. Untuk apa? Anda punya uang loh ini. Perhiasan itu uang. Perhiasan emas misalnya. Saya butuh uang, saya gadaikan perhiasan. Ya dijual saja. Terus, uangnya Anda pakai untuk kebutuhan Anda itu. Begitu Anda cari uang lagi, dapat lagi, beli lagi emas yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya meminjam uang berbunga, tapi bukan di bank? Sama saja. Bank itu sudah suatu instansi besar ya. Ini rentenir. Kalau di kampung-kampung itu ya dinamakan rentenir lah. Satu orang, person, ya sama saja semuanya. Sebenarnya, yang kita lihat muamalahnya. Muamalah yang haram, baik itu secara terstruktur atau dilakukan oleh satu pihak, ya sama saja itu tetap tidak boleh. Insya Allah, alhamdulillah masa sekarang ini ya, sudah banyak kajian-kajian tentang riba. Sudah banyak orang-orang yang taubat dari amalan riba, membuat sebuah komunitas, membuat artikel-artikel yang bermanfaat di media sosial. Dan bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi, ya kenapa tidak ada yang masih mengeluh, masih beralasan tidak paham? Sebenarnya alasan tidak pahamnya itu sudah salah. Karena apa? Karena orang sebelum terjun ke sebuah muamalah, dia harus mempelajarinya secara syar'i dulu, secara Islam. Apakah halal atau haram muamalah saya ini? Tidak mau tahu, pokoknya saya terjun aja, tidak mau tahu hukum halal dan haram. Itu ketidakmautahuan Anda itu sudah salah sebenarnya. Berarti Anda sudah dari awal salah. Saya tidak peduli apakah harta yang saya dapat ini halal atau haram. Nah, itu sudah suatu perbuatan yang keliru. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.